Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga semuanya hari ini sehat dan tetap semangat. Baik, kita lanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu bilangan bulat berpangkat. Nah, kalau kita belajar bilangan bulat berpangkat, artinya kita akan mempelajari perkalian. Ya, bilangan bulat berpangkat itu berhubungan dengan perkalian. Nah, disimak baik-baik ya. Nah, untuk bilangan berpangkat, kalian sudah pernah menemukannya di SD. Nah, saat SD kalian sudah mempelajari apa itu kuadrat dan kubik. Kuadrat itu pangkat 2, kubik itu pangkat 3. Nah, kuadrat atau pangkat 2 suatu bilangan adalah mengalikan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan kubik adalah bilangan yang berpangkat 3. Nah, perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bilangkan kalau berbicara tentang pangkat, kalian akan temukan perkalian. Nah, secara umum, bilangan berpangkat itu dituliskan jika A adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif, maka penulisannya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, A ini biasa disebut dengan A-nya ya. A ini biasa disebut dengan bilangan pokok. Kemudian N-nya, pangkatnya, N itu biasa disebut dengan eksponen. Eksponen atau pangkat. Nah, sudah tahu kan definisi atau pengertiannya bilangan bulat. Kita masuk di sifat-sifat operasi bilangan bulat. Untuk P, M, dan N bilangan bulat, sifat-sifat perpangkatannya adalah, ingat, P ini adalah bilangan pokok, sedangkan M-nya adalah pangkat atau eksponennya. Perhatikan dulu, ternyata pada sifat ini harus sama bilangan pokoknya. Nah, sama-sama P, berarti berlaku sifat ini ketika bilangan pokoknya sama. P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Begitu pula sifat yang kedua, P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Bilangan pokok sama. Pada pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Pada perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Paham sampai di sini? Untuk sifat ketiga, P pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka ini pangkat dipangkatkan, maka berlaku P pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Kemudian pada sifat yang kedua, 0 pangkat M sama dengan 0 kali 0 kali 0 sebanyak M buah, di mana M itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0 pangkat 0 ya. M ini tidak boleh 0. Jadi 0 pangkat M sama dengan 0 dikali 0 dikali 0 sebanyak M buah, di mana M tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contohnya. Contoh 15. Nah, di sini perhatikan, tentukan hasil perpangkatan berikut. Ingat, bilangan pokoknya sama. Ini sama-sama 3 bilangan pokoknya, yang berbeda adalah pangkat. Maka penyelesaiannya ini adalah bentuk perkalian ya, maka pangkatnya dijumlahkan. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3. Pindahkan bilangan pokok, kemudian pangkatnya dijumlahkan, buka kurung, 6 ditambah 4, jadi 3 pangkat 10. Bagian B, 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4, bilangan pokok sama, bisa langsung diselesaikan dengan sifatnya. Jadi kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan, jadi 3 pangkat 7 kurang 4, hasilnya 3 pangkat 3. Oke. Bagian E, 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Kalau bentuknya seperti ini, maka kalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah, sampai di sini Bunda harap kalian sudah paham ya. Kita masuk. Nah, di eksplorasi ini, tentukan dan lengkapi tabel berikut. Perhatikan,
M-nya ini sudah ditentukan, N-nya juga sudah ditentukan, P-nya juga sudah ditentukan. Nah, di sini kalian ganti dengan angka. P pangkat M, berapa P-nya? 2. Bunda kasih contoh ya, 2. Kemudian M-nya berapa? 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, di sini P pangkat N, P-nya berapa? 2. N-nya berapa? 3. Nah, yang di sini P pangkat M dikali P pangkat N. Berarti ini dikali dengan ini, 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Hasilnya P pangkat 2 ditambah 3. Nah, kemudian yang di sini P pangkat M dibagi P pangkat N. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini P pangkat 2 dipangkatkan 2 kurang 3. Paham ya? Ini tinggal diganti dengan angka yang sudah ditentukan. Jadi silahkan lengkapi tabel di eksplorasi. Kemudian berdasarkan hasil tabel tersebut, P pangkat M dikali P pangkat N nilainya sama dengan P pangkat M tambah N? Iya ya. Apakah P pangkat M dibagi P pangkat N nilainya sama dengan P pangkat M dikurang N? Nah, coba jelaskan. Oke, kita masuk di uji kompetensi. Nah, kali ini Bunda akan kasihkan tugas. Tugasnya menyusul ya. Bunda akan kirimkan lagi linknya. Oke, anak soleh-soleha, cukup pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dan menyenangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.